Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa lagi di edisi Sapaan Teduh kita, Klasis Jakarta, Kalimantan. Bapak Ibu, Saudara-saudari, sebelum kita merenungkan firman Tuhan yang menyapa kita, mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur jikalau Tuhan memberikan hari yang baru yang bisa kami lalui di hari ini. Tentunya kami juga berharap Tuhan tetap memberkati dan melindungi kami, dan biarlah firman-Mu tetap menuntun kehidupan kami. Kami rindu firman-Mu menyapa kami. Berbicaralah kepada kami ya Bapa, demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berjumpa di edisi Sapaan Teduh kita. Firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini. Mari kita buka Alkitab kita di dalam 1 Samuel 2 ayat 9. 1 Samuel 2 ayat 9. Mari kita perhatikan, kita buka Alkitab. Kami akan membacakan firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Langkah kaki orang-orang yang dikasihinya dilindunginya, tetapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan. Sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seseorang berkuasa. Demikian firman Tuhan yang menyapa kita. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita, menurut ajaran Yesus kita juga mungkin sering dengar ya, bahwa manusia adalah makhluk yang sangat bergantung. Apa yang dimaksud dengan manusia adalah makhluk yang sangat bergantung? Kita memiliki keterbatasan untuk menyelesaikan apa yang ada dan apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kita membaca di dalam kitab Perjanjian Baru, ada kalimat yang dipakai oleh Yesus ketika menyebut kita sebagai makhluk yang bergantung, yaitu sebutan miskin di hadapan Allah. Sebutan ini merupakan penyebutan bagi kita yang secara tulus, secara ikhlas, tidak pernah mau menganggap diri kita yang mampu berdiri sendiri lepas dari Allah. Artinya bahwa Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, bahwa kita ini adalah merupakan orang yang bergantung kepada Allah, dan kita tentunya adalah orang yang miskin di hadapan Allah. Jika kita membaca tadi di dalam 1 Samuel 2 ayat 1 sampai ayat 10 secara garis besar satu perikop, ini merupakan doa ataupun pujian sebagai respon seorang Hana atas jawaban Tuhan, atas doa-doa yang disampaikan kepada Tuhan. Kita tahu bahwa kalau kita membaca ayat sebelumnya, pergumulan Hana begitu berat. Mengapa kami mengatakan pergumulannya begitu berat? Ketika dia tidak dapat memberikan keturunan bagi keluarganya, keluarga kecilnya. Kita juga harus jujur bahwa secara umum, tentu setiap orang yang sudah menikah pasti akan mengharapkan seorang anak ataupun keturunan. Dan kita juga melihat realita di dalam kehidupan kita ketika ada keluarga yang merindukan seorang anak, merindukan seorang keturunan, akan melakukan berbagai cara pengobatan, akan selalu berdoa kepada Tuhan dengan harapan Tuhan memberikan keturunan bagi keluarganya. Tentu perasaan itu juga menjadi perasaan yang berat bagi Hana pada saat itu.
Dan di samping itu, Bapak Ibu Saudara-saudari, dia juga mengalami rasa sakit yang begitu berat ketika dia selalu disakiti oleh Penina yang merupakan madunya. Kita tahu bahwa Penina mampu memberikan keturunan bagi suaminya, sedangkan Hana sendiri tidak. Kalau kita melihat di ayat 6 sampai ayat 7, kita menemukan ungkapan yang disampaikan oleh Hana bahwa ada rasa sakit yang dia rasakan ketika madunya Penina menyakiti hatinya, yang membuat dia menjadi lebih tidak semangat lagi. Itu bisa kita lihat di pasal 1. Situasi yang sakit inilah yang membangkitkan semangatnya untuk tetap berpengharapan kepada Tuhan. Melalui doa-doa yang dia sampaikan, dengan harapan Tuhan bisa membalikkan situasinya, atau dalam kata lain, Tuhan bisa menunjukkan mujizatnya untuk memberikan keturunan kepada Hana. Tentu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan mujizat itu benar terjadi bagi Hana. Secara garis besar, Hana di dalam doanya memproklamasikan akan kuasa Allah yang melebihi kuasa-kuasa yang lain, termasuk juga kekuasaan manusia. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, apa yang tidak mungkin bagi manusia tetapi bisa mungkin bagi Allah. Kuasa Allah tidak dapat dilogikakan oleh pemikiran manusia yang terbatas. Hana tahu bahwa dia hanya bergantung pada Allah, sehingga dia tetap terpanggil untuk mengandalkan Allah di dalam pergumulannya. Kita juga menemukan di dalam doa Hana ada peringatan dan teguran kepada orang-orang yang memiliki kesombongan dan yang suka mencaci. Kami melihat ungkapan hati Hana di dalam doanya sangat dipengaruhi oleh apa yang dia rasakan dari orang-orang sekitarnya sebelum dia dapat mengandung dan melahirkan seorang anak. Tapi di balik rasa sakit yang pernah dia rasakan, dia sungguh sangat merasakan bahwa Tuhan mendengar dan menjawab harapannya. Dengan jawaban doa yang diterima dari Tuhan, sehingga dia berani mengatakan bahwa langkah kaki orang yang dikasihinya dilindunginya, dan orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan. Artinya kalimat ini mau memberikan sebuah perbandingan konsekuensi antara hidup orang yang benar ataupun hidup orang yang tulus dan hidup orang yang jahat ataupun orang yang suka mengandalkan kekuasaannya. Orang yang tulus adalah orang yang tahu bahwa dirinya tidak sempurna. Di balik ketidaksempurnaan itulah dia dengan tulus mengharapkan sesuatu dari Tuhan yang merupakan yang sempurna. Tapi bagi orang fasik adalah menganggap dirinya mampu melakukan segala hal tanpa pertolongan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini membawa kita untuk menyadari bahwa kita membutuhkan Tuhan. Kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Hanya Tuhan yang mampu menjawab dengan sempurna setiap pergumulan kita. Sama seperti ketika Tuhan menjawab doa Hana. Hana berani mengatakan bahwa Tuhan mengasihi, Tuhan menjawab doa orang yang dilindunginya. Dan kita juga tahu bahwa kita adalah orang-orang yang dilindungi oleh Tuhan atas kuasanya. Maka marilah kita tetap berpengharapan kepada Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan kita, apapun yang menjadi persoalan kita, mungkin secara manusia logika kita tidak dapat menyelesaikan. Ada Tuhan, ada kuasa Tuhan. Mari kita serahkan kepada Dia melalui doa-doa kita. Tuhan memberkati kita di dalam setiap pekerjaan kita. Tuhan menguatkan kita. Tuhan memberikan hikmat kepada kita menjalani kehidupan ini. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami bersyukur buat firman-Mu di pagi hari ini. Kami bersyukur buat firman-Mu yang menyapa, yang menguatkan kami, mengajari kami untuk belajar dari seorang Hana.
ketika kami memiliki pergumulan hidup, kami mengandalkan Tuhan, kami tetap berharap kepada Tuhan. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, itu mungkin bagi Tuhan ketika kami mengandalkan Engkau. Engkau mengajari kami ya Tuhan, Engkau berkati kehidupan kami. Pada kesempatan ini kami berdoa buat persiapan pemilihan kepala daerah di seluruh wilayah Indonesia. Biarlah program pemerintah yang dalam waktu dekat akan melakukan pemilihan kepala daerah, kami mendoakan bagi pihak-pihak yang terkait, bagi pihak-pihak yang mengatur segala sesuatunya, Tuhan memberkati, sehingga pelaksanaan pemilihan kepala daerah dapat berjalan dengan baik, kondusif, dan tentunya dengan situasi yang aman. Dan kami juga berdoa adalah kiranya bagi setiap calon, baik calon bupati, calon wali kota, begitu juga dengan calon gubernur, Tuhan memberkati kehidupan mereka, Tuhan berikan hikmat kepada mereka, supaya mereka tidak melakukan politik uang, dan mereka juga tidak melakukan tindakan-tindakan yang curang, sehingga perjalanan pemilihan kepala daerah dapat berjalan dengan baik. Terima kasih ya Bapa. Atas semua harapan kami serahkan ke tangan-Mu saja. Biarlah kasih karunia daripada Tuhan memberkati kami. Kami akan tutup doa ini seperti doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Salam sehat, salam dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan.